Selamat datang kembali dalam perkuliahan Pengantar Analisis Real MA3131. Saya Erik dari Program Studi Matematika FMIPA ITB. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbicara mengenai turunan. Secara khusus, kita akan melihat topik tentang aplikasi dari teorema nilai rata-rata untuk turunan dan teorema L'Hopital. Sebelum kita masuk ke aplikasi teorema nilai rata-rata untuk turunan, mari kita melihat sekali lagi teorema nilai rata-rata untuk turunan. Teorema nilai rata-rata turunan berkata, misalkan F kontinu pada himpunan tutup I AB, dan F mempunyai turunan pada interval buka AB, akibatnya terdapat titik C anggota AB, sehingga FB min FA sama dengan F aksen C dikali B minus A. Satu hal yang terlewatkan pada pertemuan sebelumnya, itu adalah teorema nilai rata-rata untuk turunan menghubungkan nilai fungsi dengan turunannya. Ini baik sekali ya, menghubungkan fungsi dengan turunannya. Nanti kita lihat ada teorema yang menghubungkan fungsi dengan turunan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Yang kamu sudah sangat kenal sekali, yaitu teorema Taylor. Nah, mari kita melihat aplikasi dari teorema nilai rata-rata untuk turunan ini. Yang pertama, yaitu hubungan fungsi konstan dan turunannya. Jika F kontinu pada interval tutup AB, terdiferensialkan pada interval buka AB, dan F aksen X sama dengan 0 untuk setiap X anggota interval buka AB, maka F konstan pada I. Oke, ini hasil yang sudah kita ketahui. Cara membuktikannya adalah menggunakan teorema nilai rata-rata untuk turunan, strateginya pada interval tutup A, X dengan X-nya anggota interval buka A dan tutup B. Dengan menggunakan teorema nilai rata-rata untuk turunan pada interval itu, maka kita akan bisa membuktikan dia konstan pada seluruh interval I. Oke ya. Nah, dengan cara yang sama, akibat dari teorema ini, jika F aksen dan G aksennya sama pada interval I, maka F dan G berbeda konstan di I. Tentu saja dengan mendefinisikan fungsi F besar yang adalah F min G, saya bisa substitusi balik ke sini, sehingga saya mendapatkan hasil yang akibat teorema ini. Oke ya. Selanjutnya yang kedua, hasil dari aplikasi dari teorema nilai rata-rata untuk turunan adalah hubungan kemonotonan dan turunan. Ini juga sudah kita kenal ketika di kuliah matematika 1. Misalkan F fungsi dari I ke real yang terdiferensialkan di interval I. Akibatnya F naik di interval I jika dan hanya jika F aksen X lebih besar atau sama dengan 0 untuk setiap X anggota I. Dan F turun di I jika dan hanya jika F aksen X lebih kecil atau sama dengan 0 untuk setiap X anggota I. Saya ingatkan kembali apa yang dimaksud dengan F naik atau turun pada suatu interval. Maka ketika F itu dikatakan naik pada interval I, yaitu ketika untuk setiap kali saya ambil dua buah titik sembarang di interval I dengan yang satu lebih kecil dari yang lain, X kurang dari Y, berlaku Fx-nya lebih kecil atau sama dengan Fy. Dengan cara yang sama untuk yang turun. Jadi ketika X kurang dari Y berlaku Fx lebih besar atau sama dengan Fy. Jadi dia ini berlaku jika dan hanya jika. Kalau dia naik di I, maka F aksen X-nya lebih besar atau sama dengan 0 untuk setiap X anggota I. Kalau dia turun, maka F aksen X-nya lebih kecil atau sama dengan 0 untuk setiap X anggota I. Oke ya. Dari saya punya naik, buktinya kira-kira triknya kalau saya punya F naik, bukti ke kanannya itu tentunya menggunakan kalau dia naik, saya ambil suatu titik, misalkan C anggota I, saya bisa buktikan bahwa Fx min Fc dibagi X min C yang menyerupai turunan ini. Untuk X tidak sama dengan C, maka Fx min Fc dibagi X min C ini akan lebih besar atau sama dengan 0. Bisa dibuktikan ya, dia akan lebih besar atau sama dengan 0. Akibatnya limitnya juga yang adalah turunannya akan lebih besar atau sama dengan 0. Kebalikannya, saya membutuhkan teorema nilai rata-rata untuk turunan. Kalau dia lebih besar atau sama dengan 0,
lebih besar atau sama dengan 0, nanti menggunakan teorema nilai rata-rata untuk turunan, saya ambil 2 buah titik sembarang, nanti saya dapat buktikan bahwa untuk X kurang dari Y, maka Fx kurang sama dengan Fy untuk kasus ini. Demikian juga untuk kasus yang turun, bisa dilakukan hal yang serupa. Yang menarik adalah, bagaimana ketika F naik keras. Ingat, kalau tadi yang disebut naik atau turun, ini X kurang dari Y, maka Fx lebih besar atau sama dengan Fy. Kalau dikatakan naik keras, ketika X kurang dari Y, berlaku Fx lebih kecil saja dari Fy. Demikian juga untuk turun. Nah, ketika F naik keras, pertanyaannya apakah berlaku F aksen X lebih besar dari 0 pada I? Apakah selalu berlaku? Dan jawabannya tidak. Coba kamu cari contoh ya, bahwa F naik keras pada I, tapi tidak berlaku F aksen X lebih besar dari 0. Pertanyaannya, apakah kebalikannya berlaku? Ya, kamu coba untuk kamu dapat makin mengerti hubungan kemonotonan dan turunan ini, kamu coba jawab pertanyaan ini. Juga ini, fungsinya ini mempunyai turunan 1 di 0. Oh, mempunyai turunan 1 di 0. Tetapi tidak naik atau turun di setiap lingkungan dari X sama dengan 0. Apakah ada kesalahan dari teorema ini? Turunan 1 di 0 seolah-olah naik ya, tapi di sini tidak naik atau turun. Apakah ada yang salah dari teoremanya? Oke, nah selanjutnya kita masuk ke aplikasi yang lain, yaitu tes turunan pertama untuk ekstremum. Ini juga sudah sangat kamu kenal di matematika 1. Misalkan F kontinu di interval tutup ini, dan C titik interior di interval tutup. Misalkan F terdiferensialkan pada interval buka AC dan CB, jika ada lingkungan C minus delta, C plus delta subhimpunan dari I, sehingga F aksen X yang lebih besar sama dengan 0 untuk ini di kiri C, dan F aksen X lebih kecil atau sama dengan 0 di kanan C, maka F mempunyai maksimum relatif di C. Dengan cara yang sama, saya juga bisa melihat kalau jika ada lingkungan ini, sehingga berlaku ini di kiri dan berlaku ini di kanan, maka F mempunyai minimum relatif di C. Intinya adalah bagaimana saya membuktikan ini ketika F aksen X lebih besar sama dengan 0 pada interval ini, nanti saya bisa menggunakan teorema nilai rata-rata untuk turunan untuk membuktikan bahwa F-nya itu kira-kira dia akan naik di kiri C. Dan di sini dia akan turun di kanan C. Sehingga kira-kira F-nya ini akan mempunyai maksimum relatif di titik C. Oke ya, karena di kirinya naik, di kanannya turun. Sehingga di titik C-nya dia akan mempunyai maksimum relatif. Oke ya. Berikutnya adalah, nah ini ada teorema terkenal yang kita sebut teorema nilai antara untuk turunan yang kita kenal dengan teorema Darboux. Jika F terdiferensialkan pada interval tutup AB, dan K adalah bilangan antara F aksen A dan F aksen B, maka terdapat C anggota interval buka AB, sehingga F aksen C persis sama dengan K. Kalau kamu ingat, teorema nilai antara ini berlaku biasanya untuk fungsi dengan fungsi yang spesifik, yaitu, kalau kamu masih ingat, ini, F-nya harus continue pada interval I. F-nya harus continue pada interval I. Nah, secara khusus kita ambil interval tutup ya. Nah, kalau dia continue, maka dia memenuhi teorema nilai antara. Continue dia memenuhi teorema nilai antara. Yang menarik di sini, ini teorema nilai antara untuk turunannya. Tapi pertanyaannya, apakah ada keharusan bahwa F aksennya ini continue? Ternyata tidak. Ternyata tidak diperlukan F aksennya continue. Tetapi dia masih memenuhi teorema nilai antara. Luar biasa ya. Mungkin yang jadi pertanyaan adalah sampai seberapa tidak kontinunya sehingga teorema ini masih berjalan ya. Ya, itu nanti jadi bahan pemikiran kamu ya. Tapi secara dari sini kita bisa simpulkan F aksen itu tidak perlu kontinu untuk menjamin bahwa dia mempunyai sifat seperti sifat teorema nilai antara. Oke, ini hal yang luar biasa. Buktinya menggunakan teorema nilai antara, dia bangun fungsi khusus, yaitu kalau kamu lihat dari buku Gx sama dengan
K dikali X dikurangi Fx, yang seperti itu nanti ternyata akan didapatkan hal ini, teorema nilai antara untuk turunan. Kamu coba lihat buktinya di buku ya, cukup pendek. Nah, untuk teorema nilai rata-rata untuk turunan ini, kalau kamu lihat nanti aplikasinya banyak sekali ke aproksimasi, banyak sekali ke ketaksamaan-ketaksamaan. Kadang-kadang kita harus tahu fungsi apa yang harus kita definisikan, kita bikin fungsi apa sehingga memenuhi teorema nilai antara, sehingga kita mendapatkan fungsi yang kita mau. Itu kamu perlu banyak latihan. Nah, terakhir kita akan masuk ke aturan L'Hopital. Aturan L'Hopital ini yang mungkin kita kenal, f dan g-nya terdefinisi pada interval tutup AB, fa-nya sama dengan 0, ga-nya sama dengan 0, gx-nya tidak sama dengan 0, karena nanti pada akhirnya ada pembagiannya, tidak sama dengan 0, untuk x dari A sampai B, dan f dan g-nya terdiferensialkan di A, tapi g aksen A-nya tidak boleh sama dengan 0. Maka berlaku fx di gx, ini kenapa tidak boleh sama dengan 0? Tentunya tujuannya untuk ini ya. Ini sama dengan f aksen A dibagi g aksen A. Untuk x mendekati A+. Oke, ini secara mudah bisa kita lihat seperti berikut. Ini ya, aturan L'Hopital. Dia fa dan ga-nya 0, gx-nya tidak sama dengan 0, fg-nya terdiferensialkan di A, g aksen A-nya tidak 0, maka limitnya memenuhi ini. Cara melihatnya mudah. Saya karena fa-nya sama dengan 0 dan ga-nya sama dengan 0, saya boleh nulis fx per gx itu sebagai fx min 0, jangan lupa ini adalah 0, dibagi dengan x min a, untuk x tidak sama dengan a ya, dibagi dengan gx min 0, ga, dibagi dengan x min a. Lalu saya limitkan, karena limit atas ada, limit bawah ada, nanti menjadi limit ini dibagi limit ini menjadi f aksen a dibagi g aksen a, dan selesailah sudah. Oke ya. Tapi kalau kamu lihat nanti secara umum aturan L'Hopital 1 ada syarat yang diperlemah. Contohnya di sini dia terdiferensialkan di AB, ini masih sama ya, masih sama. G aksennya tidak 0 untuk setiap X anggota AB, G aksennya tidak 0. Oke. Di sini diperlemah dalam arti nilai F di titik A tidak harus ada, nilai G di titik A tidak harus ada, yang penting dia tidak 0. Nilai di G-nya tidak harus ada, oke. Dan G aksennya itu tidak perlu ada di A. G aksennya itu tidak perlu ada di A. Maka saya punya, kalau berlaku limit ini sama dengan L, L-nya itu boleh adalah real, boleh minus tak hingga, maka limit dari fx per gx itu sama dengan L juga. Oke ya, kita coba lihat buktinya. Misalkan f dan g terdiferensialkan, ini asumsinya, oke. Misalkan pula limit dari f aksen dibagi g aksen itu adalah L, anggota real. Oh, berarti maaf ya, tadi tidak termasuk kasus minus tak hingga dan tak hingga. Kasusnya di sini real saja. Tadi ada kesalahan, maaf ya. Akan ditunjukkan bahwa limit ini juga adalah L. Cara menunjukkan ini adalah L sama seperti biasa ya. Ini limit satu arah, maka untuk dibuktikan untuk setiap epsilon terdapat delta, sehingga kalau X-nya ini di kanan dari A, maka berlaku fx per gx ini terletak antara L min epsilon dan L plus epsilon. Untuk membuktikan ini, ambil sembarang epsilon lebih besar dari 0. Oke ya. Karena limit dari X mendekati A plus dari f aksen bagi G aksen sama dengan L anggota real, maka terdapat delta 1, ini biasa saja, lebih besar dari 0, sehingga untuk daerah di kanan dari A plus delta, 1 berlaku L min epsilon, berlaku ini. Oke ya. Misalkan alfa kurang dari beta A. Maaf. Sebelumnya mungkin untuk membuktikan aturan L'Hopital saya butuh teorema nilai rata-rata Cauchy ya. Misalkan f dan g-nya kontinu pada interval tutup terdiferensial pada interval buka, asal g aksennya tidak sama dengan 0 untuk setiap x anggota AB, maka akibatnya terdapat c anggota AB sehingga
F aksen C dibagi G aksen C itu adalah FB min FA dibagi dengan GB min GA. Saya bisa buktikan ini menggunakan teorema nilai rata-rata untuk turunan. Masalahnya fungsi apa yang harus saya definisikan, sehingga pada akhirnya saya peroleh hasil ini. Nanti kamu coba lihat di buku fungsi apa yang saya perlukan. Kalau saya lanjut ke bukti tadi, misalkan sekarang saya punya antara A dan B itu ada alfa dan beta. Untuk apa? Untuk menjamin bahwa dia terdiferensial pada interval buka dan kontinu pada interval tutupnya. Oke ya, kalau di sini saya tidak menjamin bahwa dia akan kontinu di interval tutup. Tapi kalau di sini, karena dia lebih kecil, maka dia akan menjamin bahwa kontinu pada interval tutupnya. Dan G aksen X-nya tidak sebenarnya 0 berdasarkan ini ya. Untuk setiap alfa, beta. Karena alfa, beta ini subhimpunan dari interval buka AB. Maka berdasarkan teorema nilai rata-rata untuk Cauchy, terdapat U anggota alfa beta, sehingga F beta min F alpha, G beta min G alpha itu adalah F aksen U dibagi G aksen U. Nah, tinggal saya pilih betanya ini, supaya memenuhi ini juga, saya pilih betanya itu adalah alpha plus delta 1. Betanya alpha plus delta 1. Sehingga berlaku L min epsilon lebih kecil dari F aksen U, G aksen U. Tapi L aksen U, G aksen U itu, yang ini, persis sama dengan ini. F beta min F alpha, G beta min G alpha. Yang lebih kecil dari L plus epsilon. Dengan melimitkan persamaan ini, untuk alpha mendekati A plus, ini menjadi 0, ini menjadi 0, menjadi F beta per G beta, ini antara L min epsilon dan L plus epsilon. Oke ya? Ya, tinggal saya ganti variabel menjadi X dengan X-nya antara A dengan A plus delta, dengan memilih deltanya itu adalah delta 1. Sehingga terbukti apa yang kita inginkan. Oke ya, jadi pada kesempatan kali ini kita sudah berbicara tentang dua hal, yaitu tentang aplikasi teorema nilai rata-rata untuk turunan. Kita melihat beberapa teorema nilai aplikasinya, terutama tentang hal-hal maksimum minimum dan tentang fungsi konstan tadi yang sudah pernah kita bahas di Matematika 1. Dan secara khusus yang kita sorot tadi adalah yang kita sebut dengan teorema Darboux, yaitu teorema nilai antara untuk turunan yang menggunakan juga aplikasi dari teorema nilai rata-rata untuk turunan. Nah, berikutnya juga yang terakhir kita belajar tentang aturan L'Hopital. Aturan L'Hopital yang sederhana bisa kita buktikan sangat mudah sekali. Tetapi untuk aturan L'Hopital 1, dengan mengasumsikan G aksennya tidak perlu ada di A, dengan mengasumsikan bahwa nilai F di A-nya tidak ada, nilai G-nya di A-nya tidak perlu ada, saya membutuhkan teorema nilai rata untuk Cauchy. Dengan cara yang sama untuk aturan L'Hopital 2 juga ya, untuk ini kita bisa mendapatkan hal yang sama juga. Maaf. Nah, di sini aturan L'Hopital 2 yang menarik itu adalah ternyata tidak diperlukan limit X-nya mendekati plus minus tak hingga. Begitu saya punya limit Gx-nya itu sama dengan plus minus tak hingga, maka saya bisa melakukan L'Hopital. Ini hal yang tidak terduga ya. Ya nanti kamu coba pelajari lagi. Buktinya persis sama ketika kita membuktikan aturan L'Hopital 1. Pada kesempatan berikutnya, kita akan berbicara tentang teorema Taylor. Terima kasih.